punya induk samang, memanglah bakia jo 3 hari. Oh wajar rupa gaji diantan pulau pak. Bantam pulau gaji. Jadi etek-etek beko tolong tukar induk samang tu. Kau gaji kadang-kadang telat kawih yang. Oi. Tukar induk samang tu le. Menyabi 8 bulan nak mana mau gaji. Apa rasa apa tu tukar induk samang tu le? You know? Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Khairul huda hudallah war rasul wa sarul huda hudal iblis wasyaitan. Syahrul ramadana kutiba alaikumus siyam man samma nahariha wa qama layaliha wa akhraja zakatal fitrah akhrajallah min dhunubihi kayyawma waladathu min batni ummihi. Amma ba'du, alhamdulillah. Terlebih dulu tentunya kita bersyukur kepada Allah. Semoga di dalam nikmat ada manfaat, di dalam rahmat ada berkah, sehingga kita dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan, siangnya berpuasa, malamnya melaksanakan solat tarawih, dan tidak luput dan lupa kita menunaikan zakat fitrah. Kemudian doa salam dan salawat teruntuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang sama kita hormati kepada Bapak PJ Wali Nagari Timbo Abu Kajai, dan kepada Bapak Ketua Bamus, dan kepada perangkat nagari, dan kepada Ibu Bapak Kepala Jorong, dan kepada tokoh masyarakat, niniak mama, alim ulama, cerdik pandai, suluh bendang dalam negari, dan kepada Bapak Ibu sidang jamaah solat tarawih dan witir yang alhamdulillah kita malam kini kalau perhitungannya lah masuk kepada malam yang ke-16. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita angkat judul atau tema pembahasan kita yaitu takwa dan tawakal. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadar. Kira-kira sianan tahu apa nama ayat itu? Ayat apa nama itu? Alun sampai ke itu nama ayatnya ayat 1000 dinar. Ayat 1000 ba'amang kobanamo ayat tu ayat 1000 dinar. Itu yang kita bicarakan malam kini. At-taqwa, takwa artinya takut. Secara bahasa takwa itu takut. Secara syar'i imtisali awamirihi wa jatanabi nawahi. Junjung perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Alam ahad ilaikum ya bani adama ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Adakah tidak kalian telah disuruh wahai anak Adam, pertama jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan,
karena syaitan adalah musuh yang nyata. Yang kedua, sembahlah Allah, karena itu jalan yang lurus. Dari ayat itu dipesankan oleh Allah kepada anak cucu Adam, ada dua. Yang pertama, kerjakan perintah Allah. Yang kedua, tinggalkan larangan Allah. Maka dosa, penyebab dosa, kesalahan manusia hanya dua saja. Yang pertama, tidak mengerjakan perintah Allah. Yang kedua, tidak meninggalkan larangan Allah. Itu dipasankan oleh Allah dalam surah Yasin. Yang pertama kali yang tidak mengerjakan perintah Allah di antara makhluk Allah namanya iblis. Yang pertama kali yang mengerjakan larangan Allah namanya Adam. Jadi ubilih ko salah cie-nya. Kalau Nabi Adam bagai salah cie-nya. Salah ubilih dan cie itu tidak mengerjakan perintah Allah. Salah Adam dan cie itu mengerjakan larangan Allah. Sementara bapak ibu nan manonan salah, di mana tak salah bapak ibu ini gua. Kadua-dua iyo no kadua-dua. Maka jadilah orang yang bertakwa sesuai dengan kehendak Allah, keinginan Allah. Kerjakan perintahnya dan jauhi larangannya. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berjanji. Iko na bapak PJ Walina lagi nama janji gerak. Allah berjanji. Percaya bapaknya. Percaya bapak ka janji Allah tu. Rabbana wa atina ma wa'adatana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah ingkar janji. Allah berjanji, siapa yang bertakwa, yang takut kepada Allah, pertama, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar. Allah berikan jalan keluar. Keluar dari apa? Dari kesulitan, dari kesusahan, dari kesengsaraan. Indak tabayi hutang, lain yang jalan dia gih Tuhan membayi hutang tu. Iku antah apa kini kau saat balik baju baru anak nolai dapat non tampak piti hele. Mengadu ke Pak PJ betul pula awak atas lo itu lenyang. Mengadu ke jorong, yang mengadu ke jorong awak lah 8 bulan gaji alun cair. Mengadu kepada Allah dengan jalan takwa, Allah berjanji akan memberikan jalan keluar. Satu, yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. At-taqwa, takwa, kata Imam Abu Hanifah, takwa gabungan dari rasa takut dan harapan. Khauf wa raja, itu yang takwa. Menurut Imam Abu Hanifah, takwa itu gabungan dari rasa takut, cemas, dan harapan. Cemas dan optimis. Mulia cameh. Mulia. Tapi jangan terlalu cameh. Kita punya Tuhan. Munculkan harapan. Sebesar siapa yang tidak takut kepada dosa? Takut. Siapa yang tidak takut masuk neraka? Takut. Tapi takwa bukan sekedar punya rasa takut saja, harus ada optimis, harapan. Kita punya harapan
Allah kita maha pengampun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ditanam jaguang, lah ditanam jaguang ko Bapak Ibu ada rasa cemas, ada rasa arok. Cemas manutawi ndak tumbuh. Harap bahwa akan ditumbuhkan oleh Allah. Ada dalam hati awak tu. Kalau rasa takut saja awak patuhian jatuh kepada putih asu. Kalau rasa harapan saja yang awak kamu kuan jatuh kepada sombong. Ada rasa harap dan ada rasa cemas. La tumbuh jaguang ko munculo arok, munculo cameh. Arok dek mencaliak bantuak tumbuh subur, hijau daunnya. Arok manutau bekoh mati-mati sasabatangnya. Cameh awak manutau mati sasabatangnya. Ubi yang mau nak mati sasabatang. Mamuh mati gadis namanya. Mati gadis. Lah dipupuak, lah bau sawo mamupuak sesuai dengan ketentuan batambah rancak lah babuah lah jaguang kuat. Arok hati awak arok. Tapi tibo cameh arok mano mencaliak tumbuh jaguang ka babuah. Tibolah rasa cameh mano tahu jaguang ko buah indak gadang-gadang. Lah babuah jaguang ko lah gadang buah jaguang ko muncul harap dan cemas. Kok dicaliak tungkue lagi kadang-kadang membawa rasa kipe tahu bekoh mano tahu arago jaguang turun. Yoro. Apa itu? Lah dijual jaguang lah menerima pitih lah di tangan pitih 3 rubah. Muncul aro-aro kok bali baju anak di situ teh, balanjo anak di situ teh, pembayu utang situ teh. Muncul camehe, tahu bekoh no manginyam abi pamayutang misalnya. Nah, jadi tidak terlepas daripada dua hal dalam hidup kita ini, ada harapan dan ada kecemasan. Kalau rasa takut saja, ujungnya putus asa. Al-fajr rajul rahmatullah aqrabu ilaihi ilallah min ibadatil muqnitin. Orang yang pendosa, orang yang pemaksiat lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang yang ahli ibadah membuat orang lain berputus asa. Bukan dia yang berputus asa, membuat orang lain yang berputus asa. Jadi ba'ana rajin wa beribadah, jangan dianggap awak yang nama masuk surga. Yoro. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mandanglah hal perucapan awak ke masuk surga, orang lain cameh, putih asu, segala macam, diulah awak ibadah. Kalau orang bantu uniang masuk surga itu dah. Apalah kecil uniang aku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Yang kedua, tawakal. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila tekadmu sudah bulat, maka berserah dirilah kepada Allah. Itulah untungnya awak kurang beriman ibu-ibu. Innallaha, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang tawakal, yang menyerahkan diri kepada Allah, yang menyerahkan masalahnya kepada Allah, yang menyerahkan segalanya kepada Allah. Namanya tawakal. Kita kok diageri Tuhan, ada namanya otak, ada namanya otot. Kalau orangnya yang tidak beriman, dia mengandalkan cuma dua saja, otak dan otot. Padahal otak dan otot itu ada batasnya. Atau makanya kalau pegawai negeri, kalau lo umur 60 tahun di pensiunan. Atau enggak apa sebab di pensiunan? Tahu enggak apa sebab di pensiunan? Yang pertama, otaknya tidak bisa dipakai lagi. Yang kedua, ototnya tidak bisa dipergunakan lagi. Cuma pakai je beko otak nak tati lantang beko.
Karena otak kita itu ada batasnya, otot kita itu ada batasnya. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ndak talok leh bakai juo, ndak talok leh bapikian juo. Amako yang pertama yang akan Bapak Ibu alam ni namanya stres. Dibawa ke rumah sakit, apa pesan doktor? Alah tebo, alah tepa, ijang bapikir juo. Alah tepa, alah tebo, banyak istirahat, kurangi kiajo, itu bahasa doktor. Kalau bahasa agama, tawakallah kepada Allah. Tapi bapak na rumah sakit itu yo kerja bapikir. Sialah gaa menjaga kabun gaa, sialah menjaga padi gaa. Bapikir yo dia teh di rumah sakit tu. Akhirnya apa dapat penyakit yang kedua namanya stroke. Bawa lo lagi yang balik ke rumah sakit, dirujuk lepeh ke Bukit Tinggi sampai ke Padang. Apa kecil doktor tu? Alah tebo, alah tepak, ijang berfikir oleh. Kurangi baki ajo, banyak istirahat. Itu bahasa doktor, bahasa tuan tawakal lah. Namun bapa aku itu ya kerja berfikir. Dijabur di bapa aja pinang gaanya. Dipanen di bapa aja bersawit wagaanya. Kok dipanen kamala pitih dia dua negaa. Ipunagayan negaanya. Berfikir je bau. Akhirnya dapat penyakit nomor 3 ni nak ada UBS stop. Mati. Itu nama penyakit 3S. Yang pertama stres, yang kedua stroke, yang ketiga stop. Maka orang-orang yang beriman Allah beri senjata. Yang ketiga yaitu di samping dia punya otak, di samping dia punya otot, Allah berikan yang ketiga namanya tawakal. Sesusah-susah hidup, sepayah-payah hidup, ingat kita punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepada Allah. Wa iza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila tekadmu sudah bulat, usahamu sudah selesai, pikiranmu sudah dipergunakan untuk selanjutnya, serahkanlah kepada Allah. Allah sangat suka kepada orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah berjanji dalam surah At-Talaq tadi, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa-siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, Allah akan tolong dia. Itu yang pertama yang janji Allah kepada orang yang bertawakal. Allah akan tolong. Bapak Ibu, ingin tak ditolong oleh Allah? Pernah tak merasa Allah menolong Bapak Ibu? Pernah. Kenapa kita pernah merasa Allah menolong kita? Karena kita pernah tawakal. Inilah ruginya orang yang tawakal, orang yang tidak tawakal. Orang yang tidak bertawakal adalah orang yang tidak pernah merasakan kasih sayang Allah. Bapak Ibu semuanya yakin tak Allah itu ada? Yakin? Pernah tak merasakan kasih sayang Allah itu? Bagi yang tidak pernah, di mana letak permasalahannya? Karena dia tidak pernah tawakal. Baliu min kulli amri. Allah sampaikan segala urusan. Jangan cameh, jangan takut. Allah akan sampaikan segala urusannya. Kalau Allah yang menyampaikannya, tentu tidak ada yang bisa menghalang. Nah, dari dua hal itu, takwa dan tawakal, kita ambil pemahamannya, mudahan kita bisa paham kepada sebuah hikayah. Di dalam kitab Asfuriyah, di situ diterangkan ada dua orang kakak beradik. Dua orang kakak beradik, dan kakak berumur 70 tahun dan adik berumur 50 tahun. Dua orang kakak beradik, kau kedua-duanya beragama Majusi. Kalau agama Majusi itu yang sembah api. Yang kakak lah 70 tahun lama menyembah api.
Yang adiklah 50 tahun lama menyembah api. Kedua-duanya pada suatu waktu sama berada di depan Tuhannya, di depan api besar. Yang adik bertanya ke kakak, dah yakin udah Tuhan yang kita sembah kau sayang ke kita? Yang kakak bertanya menjawab, yakin. Kerana kita lah menyembah, indak jua sayang kada ke awak, tak mungkin. Iyo yakin udah, iyo. Dia udahlah 70 tahun ni, 70 tahun menyembah. Kalau memang Tuhan kita kau punya kasih sayang, lah patut Tuhan kau sayang kau udah menyembahlah 70 tahun. Amuah udah membuktikannya. Kalau memang Tuhan kita kau sayang kepada kita, amuah cara membuktikannya. Nan jawab kakak, apa kecil dia? Masukan tunjuk udah ke dalam apa kira? Masukan tunjuk udah ke dalam kalau bapak lah udah tadi masukan tu ragu apa tak yakin? Dicubalah dek kakak kau memasukkan tunjuk ke dalam api tu alum beberapa detik lah taragau dek ke angian hangui tabaka tunjuk tadi. Apa nak kecil dia? Kalau baik itu nyoda Tuhan yang kita sembah lah 70 tahun udah menyembah, satu detik pun dia tidak sayang kada ke udah. Tak usahlah kita sembah juole. Lebih baik kita mencari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nan jawab kakak, apakah ada Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang tu? Itu makoi kita cari. Abadua kakak beradik kau sepakat akan mencari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan mereka berpisah dan berjanji besok hari bertemu di tempat itu kembali. Yang kakak barangke, yang adik pun barangke. Si adik dia doanya pai ke pasar. Di pasar tu ada sebuah masjid yang sedang diadakan pengajian. Gurunya yang menyampaikan pengajian itu bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Adik komandangan dari luar. Kaji Imam Malik bin Dinar. Apa kecak Imam Malik bin Dinar dalam pengajiannya? Dahulu zaman Bani Israel, ada seorang laki-laki pemaksiat yang berumur 70 tahun. Lah 70 tahun lah mau maksiat. Akhirnya dia sadar, akhirnya dia tobat, dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke dalam agama Nabi Musa dan belajar agama Nabi Musa. Maka Nabi Musa ajarkan kepadanya. Apa yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada laki-laki tersebut? Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baru masuk. Alun mengerti acara ibadah, alun mengerti acaranya solat, karena baru masuk agama Nabi Musa. Esok harinya orang pergi ke tempat ibadah untuk beribadah, dia ikut pula pergi ke tempat ibadah. Apa yang dia lakukan? Dia bawa batu kerikil sebuah ke tempat ibadah tu. Orang sampai di tempat beribadah tu beribadah. Sementara laki-laki yang umur 70 tahun kau di alun pandai ibadah, mengakai dari situ. Dia bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lai dapat ibu-ibu tanya. Bapak-bapak lai dapat. Lai, kalau indak you dapat minta suruh anjik ke bapak wali wah. Pulang orangnya pulang pula. Ditinggalnya batu di tempat ibadah tu sebuah.
Besok bai tujuh orang pai ke tempat ibadah, inyo pai pulo, inyo bawa batu kerikil sebuah. Orang beribadah, inyo cuman membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hingga sampai 7 hari dia sudah membacanya 7 kali. Lah berapa batu kerikil itu terkumpul di tempat ibadah? Lah 70. Lalu laki-laki itu meninggal. Lalu laki-laki itu wafat, mati. Ya mana nak cak meninggal pada mati kau? Beko kasar lo kecik bapak ibu kecik usak kasar kecik mati ya. Kini mau tanya lah elok dulu. Mana nak cak mati pada meninggal? Orang cak meninggal sama ya? Nangancak menyabui mano nangancak mati pada meninggal. Oh rancak meninggal Oh jadi kalau rancak pun meninggal besok pagi solat subuh bapak solat subuh. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggallillahi rabbil alamin. Jamu dari itu lomba cuy. Tatok ialah wama mati ya. Jangan sampai lu wama meninggal, tatok malah wama mati. Lah, setelah dia meninggal diseret oleh malaikat, lalu dia dikuburkan. Setelah dia dikuburkan, datang 2 malaikat menyeretnya ke depan pintu neraka. Bapak Ibu, kalau jenazah ke dalam keterangan tersebut, apabila mayit dimasukkan ke dalam kubur, datang 2 malaikat. 2 malaikat yang datang kok bukan nungkar nangkir saja. Ada nama malaikatnya, malaikat azab dan malaikat rahmat. Sebelum nungkar nangkir, datang malaikat azab, datang malaikat rahmat. Mana memeriksa orang yang meninggal kok. Diperiksalah seluruh tubuhnya, tangannya, jarinya, matanya, telinganya, kakinya diperiksa. Apa yang diperiksa? Ada nak kebaikan di anggota badannya? Diperiksa oleh malaikat rahmat, pada anggota badannya tidak ada kebaikan. Dolai. Aku apa jauh suara le. Kau ada lihat? Parah tu, nulai basuh sebuah tidur kebaikan di anggota badan itu. Lalu diperiksa lidahnya, mana tahu dia pernah mengucapkan kebaikan dengan lidahnya. Diperiksa pada lidahnya, tidak ada pula pada lidahnya kebaikan. Lalu apa lagi? Dibelah hatinya, mana tahu ada tersirat di dalam hatinya sebuah kebaikan. Setelah hatinya dibelah, indah pulau basuh kebaikan sabuat tidur dalam hati. Aku kali pangam itu pajar. Kalau uang timu abu uang translok nama deliko kayaknya. No lain dah. Mudah-mudahan yang lain. Parah kau bapak. Itu nak tanggung parah itu. Lalu pergilah malaikat rahmat. Dan mayit itu diserahkan kepada malaikat azab, dan malaikat azab menyeret kakinya ke depan pintu neraka. 7 pintu neraka terbuka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara idza ja'uha futihat abwabuha. Kami halau orang-orang kafir ke depan pintu neraka. Setelah mereka sampai di depan pintu neraka terbuka. Sampai di depan pintu neraka, baru terbuka pintu neraka. Iko pajanan surang kok, alunnya sampai ke pintu neraka dah terbuka. Apa itu dedek parahnya? Maka dipilihlah dari malaikat itu memasukkan ke dalam neraka. Dipilih neraka yang nomor 1. Ketika jenazahnya dia dilemparkan ke dalam neraka yang pertama, tiba-tiba entah dari mana, tiba-tiba pintu neraka itu tertutup. Dipindahkan ke neraka yang kedua, tiba-tiba pintu neraka yang terbuka.
juga tertutup hingga sampai pintu neraka yang ketujuh. Artinya tidak satu pun neraka yang mau menerimanya. Itu nampak lalunya Bapak Ibu. Jangan masuk neraka lah tu. Waqina azabannar. Ijang minta masuk surga. Oi. Minta ijang masuk. Kalau itik meminta, mintalah ya Allah jangan masukkan saya ke dalam neraka. Ijang diminta masuk surga. Umat Muhammad itu sudah pasti masuk surga. Ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga. Ya Allah masukkanlah dalam surga. Ya Allah aku bulan Ramadan Lailatul Qadar kau ya Allah. Masuklah ke dalam surga keci Allah. Kalian akan masuk ke dalam surga. Tenang milah sabar milah. Masuk tu nanti dalam surga. Tapi 3 tahun masuk neraka dulu. Yang kalian minta ijang masuk neraka. Bapak Ibu kalau mendoa ijang minta untung. Ya Allah berilah untung banyak. Ya Allah agilah labu banyak. Ya Allah. Ijang diminta labu. Jangan diminta untung. Nanka diminta ijang rugi. Kalau masalah untung asalkan Bapak mencari insya Allah Allah beri untung. Kalau Bapak lah jagoan insya Allah akan diberi rezeki. Akan diberi labu. Tapi 3 kali tekor dulu. Nanka diminta ijang tekor. Kalau Bapak Ibu mendoa yang diminta sehat. Ya Allah berilah saya sehat. Ya Allah berilah saya sehat. Akan saya beri sehat. Agak 2 tahun lagi sakit. Yang kami minta ijang sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu malaikat yang memasukkan ke dalam neraka tadi heran. Dia mengadu kepada Allah. Ya Allah. Salamu kamu berurusan dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang berdosa. Apabila orang yang berdosa itu sampai di depan pintu neraka terbuka. Ini sudah jelas. Tidak ada kebaikannya. Tidak ada amal solehnya. Ketika saya bawa ke neraka, 7 pintu neraka terbuka. Tapi ketika saya memasukkan dia, tidak satu pun pintu neraka yang mau menerimanya. Kenapa hambamu yang satu ini ya Rabbi? Kenapa hambamu yang satu ini ya Allah? Apa jawab Allah? Malaikat, tertulis dalam sebuah riwayat ada tertulis ayat di atas aras, ada pula ayat yang tertulis di bawah aras. Al ta'lamuna ayat al-kinzih. Tahukah kalian 2 ayat kinzih? Allah wa Rasulullah a'lam. Allah yang dan Rasulnya lah yang tahu. Kalau kalian tidak tahu, tahukah kalian 2 ayat yang tertulis di bawah aras? Kembali sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Lalu bertanya pula kembali Nabi, tahu tak kalian 2 ayat akhir surah Al-Baqarah? 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Lai tahu Bapak Ibu? Lai coba. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi sampai akhir. Coba bayangkan agungnya 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah tertulis di bawah aras. Itu ayatnya. Ada ayat Allah, ada pernyataan Allah. Allah tulis di atas aras. Setelah Allah menjadikan makhluknya, menjadikan manusia. Apa pernyataan Allah? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku lebih luas daripada murkaku. 70 tahun si fulan berbuat maksiat. 70 tahun si fulan berbuat dosa. 7 hari dia mencari ridhoku. Yang 7 hari hilang murka Allah 70 tahun. Itu ceramah Malik bin Dinar yang didengar oleh sang adya yang beragama Majusi tadi. Maka sang adya kemenangan kagum, inilah Tuhan yang saya cari. 70 tahun maksiatnya, 7 hari taatnya, maka hilang tak maksiat 70 tahun karena taat 7 hari. Ikono apinya disembah 70 tahun menyembah api, 1 detik pun dia tidak menaruh kasih sayang kepada penyembahnya. Maka dia kembali ke tempat menyembah, menemui kakaknya dan menyampaikan, wahai kakakku, aku bertemu dengan Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang itu.
Tuhan siapa? Tuhannya umat Islam. Maka diajaklah kakaknya masuk Islam, kakaknya enggan, kakaknya tidak amuah. Akhirnya sang adik dia bawa istrinya pergi ke pasar, masuk ke dalam masjid, menghadap kepada Malik bin Dinar, menyatakan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasanya Bapak Ibu. Maka berdirilah Malik bin Dinar, wahai jamaahku sekalian, pulanglah kalian ke rumah kalian, ambil sesuatu yang berharga di rumah kalian untuk saudara kita yang baru masuk Islam. Maka pulang jamaahnya, ada yang bawa pakaian, ada yang bawa makanan, ada yang bawa uang. Apa kata Malik Dinar setelah dikumpulkan semuanya donasi tadi? Disampaikan, wahai saudara kami yang baru masuk Islam, terimalah ini bekal dari saudaramu sesama muslim untuk bekalmu beberapa hari nanti. Maka berdirilah sang adik yang berumur 50 tahun orang Majusi, kata apa kece, wahai Buya, kalau kami masuk agama Islam, kami bukan ingin harta. Kalau kami ingin harta, kami tidak akan masuk Islam. Lebih baik kami Majusi saja. Kami yang paling kaya di kalangan orang Majusi. Kami masuk Islam bukan mengharapkan makanan, bukan mengharapkan pakaian, bukan mengharapkan harta. Lalu apa tujuanmu masuk Islam? Apa yang engkau inginkan masuk Islam? Maka si Majusi tadi menjawab, kami ingin masuk Islam karena ingin merasakan kasih sayangnya Tuhan. Kalau Bapak Ibu alun panah marasuan kasih sayang Tuhan, ayo kalah dek orang Majusi yang baru masuk agama Islam. Kalah wah. Maka bubar jamaah, orang Majusi tadi keluar pula, berjalan pulang ke rumah nak mungkin, karena tidak diterima oleh keluarganya lagi, tidak diterima oleh kampungnya lagi. Dia diusir, tidak bawa apa-apa pun. Setelah keluar dari masjid, orang ke rumah masing-masing, dia berjalan dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Apa yang terjadi? Tidak satu pun manusia yang menyuruh singgah di rumahnya. Tidak satu pun. Yang membasuhan, sikolah jo lalo, sikolah samalam, nado. Sementara matahari hampir tenggelam, hari hampir gelap, dia berjalan, terus berjalan. Akhirnya hari gelap. Sampai di ujung kampung, rumah tidak ada lagi, dia tetap berjalan. Sehingga sampai di sebuah rumah, yang rumah itu kosong, yang tidak ada penghuninya. Dia singgah di rumah itu, dia bermalam di rumah itu, dia tidur di rumah itu, di rumah kosong, tanpa lampu, dalam keadaan perut lapar. Seburuk-buruk teman tidur adalah, seburuk-buruk kawan lalu adalah lapar. Abalah kalau poik lapar. Awak saya anak usia dari pupuk melalui. Amo lalu ya Pak. Amo lalu ya. Amo tapi dia sebentar apa mimpi Ustaz? Mimpi apa tu? Bakso. Nah, malam mereka tidur tanpa lampu, dalam gelap dan dalam keadaan perut lapar. Besok pagi kita pelok, besok hari Rabu. Suami turun dari rumah, ditanya di istri nak kamada ke pasar, mangauda ke pasar, awak indak bapite, manga kejuda ke pasar. Apa jauh suami? Ambo ke pasar mencari karajo, untuang-untuang lai dapet karajo. Kalau dapat karajo beko, kita bali makanan karena kita lah sehari semalam indak makan. Payah suami ke pasar, tiba di pasar, dia minta kerja dari rumah ke rumah. Tidak satu orang pun yang mau mengasih kerja. Tidak lain seorang pun mau bagi kaju. Biarlah tukang campaan sawok, biarlah tukang basuh pinggan, tapi tidak satu pun orang yang mau mengasihnya dia kerja. Akhirnya terdengar suara azan zuhur, dia masuk ke masjid, dia solat,
Zuhur 4 rakaat, setelah solat zuhur dia duduk di atas tempat solatnya hingga asar. Setelah solat asar baru dia pulang. Sampai masuk tengah halaman baru bini dah tagak di pintu menapuk-napuk pawi. Lita. Langsung batanya udah. Lai udah bali roti, lai dapat kia udahnya. Alhamdulillah lai. Bedutuin tak? Bedutuin tak? Boleh bedutunya? Boleh bedutunya? Bapak tadi bedutuin tak? Lai dapat kiajonya dah. Alhamdulillah lai iya. Iya dapat kiajo. Iya. Enggak, badutoy. Boleh badutonya. Kalau ibu-ibu masih istiqomah, enggak boleh baduto. Tapi bapak-bapak agak kagu. Menurut bapak boleh enggak baduto? Boleh enggak baduto? Wah. Menurut bapak boleh tak? Abang lo carui ko menurut etik lah boleh baduto. Menurut bapak ko boleh baduto. Iya boleh betul lah. Boleh karena 3 hal. Nah, berapa karena 3 hal. Hal yang pertama ini. Kok baduto apa tujuannya baduto? Suami kok khawatir dengan keadaan istrinya yang sebelum masuk Islam dia orang kaya, tidak pernah terlambat makan, apalagi sampai kelaparan. Setelah masuk Islam dia menderita. Khawatir suami, mana tahu imannya tidak kuat, menanggung beban penderitaan, kembali dia kepada agama lamanya. Maka dia berilah harapan, walaupun harapan itu bohong. Tu bah aku nak babali roti do dah. Pawit molita ke suwe. Indak tibo induk samang tadi dah. Kalau tibo induk samang tadi, walaupun indak gajian, kecek kawan samu karajo, boleh pinjaman. Untuang-untuang besok tibo induk samang. Indak gajian, pinjaman kita bali roti, makan kita leh. Nah, Bapak Ibu, orang itu kuat karena ada harapan. Tapi kalau jujur suami, bagi you. Lai dapat kejo nyoda, pau yu ali tak lah iki ada dapat kejo do dia oi. Tu bah minta koleh, entah. Ulangkan saja. Akan itu teh. Ibu. Maka jangan ibu-ibu, harapan itulah yang menguatkan kita sehingga kita mampu. Sehingga kita sanggup pagi-pagi pulang sore, pagi-pagi pulang sore mengaruh padi di sawah. Baca cerita ibu-ibu, awak padi ampu. Anta dapat untuk makan, anta indak di bulan puasa besok kuat. Tapi dicari etek kau tetap pagi-pagi pulang sore, tetap pagi-pagi. Mengayun yang paile. Tapi kecauan yang padi yang ampu. Tapi dicari di ujung-ujung tangkai padi lain. Boneh sasabijo. Masih ada harap. Kalau ada harapan insya Allah kuat. Itu ibu-ibu. Besok hari kami suami turun balik barang ke pai ke pasar. Dah, kalau dapat pinjam membeko bali roti ya, awaklah sehari 2 malam nak makan ko. Iyo. Tiba di pasar. Seperti hari pertama, dari pintu ke pintu meminta kerja, indah ada orang yang amuah magiah karajo. Sehingga azan zuhur berkumandang, dia pergi ke masjid, solat zuhur, setelah itu duduk di atas tempat solat hingga asar. Setelah asar dia pulang. Apa yang terjadi? Seperti hari pertama, sampai masuk halaman rumah, istrilah tagaklah takulaimnya. Menanti laki pulang dari pasar, kau lai membawa sakapiang roti. Batanyo langsung, dah, lai bawa bawali rotinya, indah, bako indah, no tibo indua samang doh.
Kau tiba lain dua samang tadi indak nagajian pinjaman awak dapat membeli roti. Tapi kecek kawan sama karajo, lah berpuluh tahun ni berkarajo dengan induk samang ro, indak pernah meleset gajian setiap hari Jumaat. Berarti besok. Gajian tiap hari Jumaat. Ada harapan? Ada harapan? Ada. Masih tahan le? Masih tahan je le? Atau pulang wak le? Masih tahan je le? Lah, kuat isteri tu tiada harapan. Pawai sabarlah. Besok kita makan, besok kalian pawaikan diisi. Apa itulah etek-etek berpuasa, bapak-bapak puasa siang tadi. Mangko kuat, dia ada harapan. Apa harapan etek berpuasa siang tadi? Babuko, beko. Ayo, cuma nak lagi babuko. Cuma nak lagi babuko, puasa. Misal bulan ni suara itu anak babuko. Berasa entah lagi. Nolai harapan uniang nak, harapan uniang lagi. Ayah ibu lah mana baik mengkalu. Mau uniang kau nolai harapan le. Mati tu kau le. Kita mengkuat berpuasa dia ada harapan. Nah, besok hari Jumat seperti biasa suami berangkat ke pasar. Tiba di pasar minta karajo, dari rumah ke rumah mendaftar mencari karajo. Indah ada yang mau magi karajo. Berkumandanglah azan Jumat. Dia pergi ke masjid solat Jumat. Setelah solat Jumat duduk di atas tempat solat hingga asar. Setelah asar berbeda dengan 2 hari kemarin. Lah sudah sembahyang asar pada hari Jumat itu, nan laki ko agak palasik pulang, agak malih pulang. Kio-kio apa penyebabnya? Nan pertama indak lain yang kade bawa pulang, nan kedua apa bekoh alasan kalau ditanya bini. Ya apa alasan kade pelok le? Bapikir yo maman muang betul apa lah alasan amuah punyo baduto tapi nolai le. Iyo yo kecek orang te. Kalau bohong itu harus ditutup dengan bohong. Iko pun bapak tadi amuah pun yo bohong baduto jua baacaru ino pandai le. Asenggo baale meinge istri tinggal di rumah, indak lagi bakawan, dalam keadaan gelap, inyo paso yulap tagak pulang jalan lambek-lambek, candu palasek pulang. Jalan mana kum yang sambil berjalan berfikir yang talintehlah di pikiran di dalam saku lai sapu tangan. Nyo ambiak sapu tangan kau, nyo bantangan di atas tanah, nyo masukan kasiak kate sapu tangan, nyo kabe ujung-ujung sapu tangan kau tadi, inyo jenjang berjalan pulang, bantu orang pulang dari pasar, membawa martabak Mesir. Baduto ya bau? Baduto ya. Bohong itu tidak bisa ditutup kecuali dengan bohong. Semakin sering kita membohong, semakin besar bohong penutupnya. Bohong pertama kecil, paduti tentu gadang dari yang pertama. Tambah gadang tambah. Itu jadi orang paduto titik paduto nanti kecil ini. Tapi kecil bapak paduto tadi mulianya. Masalah iko. Apa sebabnya dia bohong? Menyelamatkan akidah istrinya. Berjalan lambek-lambek, candurang palasek pulang. Tapi suami tidak tahu apa yang terjadi di rumah istrinya setelah asar. Tidak tahu itu. Apa yang terjadi? Diketuk pintu rumah dari luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintu dibuka. Berdirilah seseorang di depan pintu. Lalu istri bertanya, engkau siapa? Apa jawab? Saya kawan kerajo suamimu. Percaya istrinya? Percaya istrinya? Percaya. Karena suami mengecek kawan karaju. Lah jadi ibu-ibu, itu kunci ibu-ibu, kunci sukses tu ibu. Kunci sukses, walaupun suami bohong, tetaplah percaya. Itu kunci sukses. Itu jalan detik akhir lebih kutu. Nah,
siapa engkau? Saya kawan suamimu bekerja. Istri percaya. Percaya. Padahal suaminya bohong. Tak kaji lah istri. Suaminya lah apatik pulang alun pulang. Tiba-tiba datang kawan laki. Baga suamimu. Kecelakaan kerja ga? Atau pingsan dulah lapar ga? Manga engkau kamari? Ambo kamari disuruh di Nuak Samang. Percaya tak istri? Percaya karena suami mengecek patang inyo punya Nuak Samang. Tambah pucet lah muka istri. Jangan-jangan suami mau dipecat. Baru 3 hari baki aja. Langsung di PHK. Mungkin dek mencilok roti, makanan. Tak sanggup menahan lapar. Wahai suamiku, betapa lemah imanmu. Manga engkau disuruh Nuak Samang kamari. Mengantarkan gaji suamimu yang bekerja 3 hari. Percaya ya? Memang suaminya baki aja 3 hari. Diulukan sebuah talam, di atasnya ada penutup sehingga tidak kelihatan apa isinya. Talam diterima, disimpan oleh istri ke dalam rumah, kembali istri ke pintu, maka kawan tadi tidak kelihatanlah pergi. Si istri tidak curiga. Karena apa kata suaminya? Kemarin itu semuanya sesuai dengan apa yang diucapkan suaminya. Suaminya berkata dia punya kawan kerja, punya Nuak Samang. Memanglah baki aja 3 hari. Oh wajar rupa gaji diantan pulau pak. Bantam pulau gaji. Jadi ete-ete. Beko tolong tukai Nuak Samang tu. Kau gaji kadang-kadang telak kawihnya. Oi. Tukar Nuak Samang tu le. Banyak beli 8 bulan nak mana mau gaji. Apa rasa apa tu tukar Nuak Samang tu le? You know. Tukar beli Nuak Samang tu. Kau elok Nuak Samang ah. Gaji bantan. Kembali istri ke dalam rumah, dia buka penutup talam. Apa yang didapatkannya di bawah penutup? 100 keping uang dinar, 100 keping uang emas. Diambil dari istri sebuah, dibawa ke pasar, dicubui balanjo. Rupanya bisa balanjo langsung dengan uang dinar dah. Uang dinar tu maka bisa dibalanjoan, dijual dulu, dijadikan ke uang dirham. Sampai menjual hanya sebuah kedai, yang punya kedai itu adalah seorang pendeta. Dia datang ke kedai untuk menjual sekeping uang dinar ko tadi, dijual ke kedai ko. Ketika ditimbang oleh pendeta, maka terbelalaklah mata pendeta, sehingga pendeta bertanya, di mana dapat dia engkau uang dinar kau? Gaji suami wak. Bara keping uang dinar yang modal kau di engkau 100 keping. 100 keping? Iya. Bayarilah ki engkau baki ajo mendapat uang dinar 100 keping tu 3 hari. Tambah sakit kepala pendeta. Maka modal itu Pak Pendeta 10 tahun baki ajo alun tentu dapat sebanyak iko leh. Iko baru 3 hari. Apa ki ajo laki engkau? Entah. Sia Nuak Samang laki engkau. Entah. Mak kan tak tahu dah. Apa ki ajo laki kan tak tahu dah. Apa sia Nuak Samang kan tak tahu dah. Pak Pendeta. Bu, kalau dinar biasa, dalam 1 dinar saya beli 10 dirham. Itu dinar biasa. 1 dinar saya beli 10 dirham. Tapi kalau dinarmu ini 1 dinar sama dengan 10 dinar biasa. Co. 1 dinar sama dengan iko kali-kali ko Bapak. Kalau dinar biasa 1 dinar saya beli 10 dirham. Iko dinar iko 1 dinar sama dengan 10 dinar biasa. Berarti 1 dinar itu berapa dirham? 100 dirham kali 100 dinar. Mana? Coba elok kali-kali.
1 dinar sama dengan 10 dinar biasa. 10 kali 100 1000 ayatnya. Itu mau muncul ayat 1000 dinar tuh. Itu sebab muncul ayat 1000 dinar. Allah lipat gandakan berlipat-lipat. Bukan sekedar berlipat ganda, berlipat-lipat. Abalanjola istri di Bali, lapiak di Bali, lampu di Bali nan kadimasak. Pulangnya ke rumah, lapiaknya bantang, mulai memasak di dapur, hari bertambah kalam, lampu dinyalakan. Nan laki tarin mele-ele. Ba'akolai. Antah apa tapi kau nak kani toko ga? Aku bungkus besi tanah kau yang yo kau. Apa tujuannya? Memberikan harapan kepada istrinya. Kok bagaduah di rumah setelah dibuka beko bagaduah di rumah dibuka dia bini baru tahu aku bagaduah lah di rumah. Kok nak kadi toko lah, kok nak kadi hantaman lah, nan nyo takui bagaduah di tengah laman. Jadi ada orang miskin masih punya rasa malu. Paham ibu? Jadi bapak ibu nak miskin kelagi ada malu nak miskin tu dah. Paham? Ambo agak pro mau kapak bapak kota di bapak wali negara kota dia. Kok nyampang letek di parantian dari penerima PKH syukurlah. Ijang mengamuk. Asa ilu yakidu asa ilu yakidu an wajhi. Asa ilu kaidan yakidu an wajhi. Itu hadisnya. Satu kali meminta, satu cakaran mencakar seseorang mukanya. Maka bangkit pada hari kiamat dalam keadaan mukanya tidak punya kulit dan daging, cuman tulang saja. Ba'atu dia tidak punya rasa malu. Nyo kalau orang punya rasa malu kok di mana tak di mana buktinya punya rasa malu? Berubah muko. Kalau itu malu apa nak berubah? Muko. Iya tu. Misalnya awak kami model kau tahu-tahu ada seorang buang angin pit, buang angin. Malu Malu apa nak berubah? Muko Ndak sampai buang angin tu nak berubah dah. Muko Lalu disuruh berdoa keluar apa nak kena basuh? Muko Ndak sampai buang angin tu nak kena basuh dah. Itu ibu-ibu. Jadi kalau tidak punya malu sama dengan tidak punya muka. Maka bangkit dari kubur dalam keadaan tidak punya daging dan kulit pada mukanya. Illa boleh juga mintanya. Illa kecuali meminta kepada instansi yang terkait, yaitu kepada negara, kepada pemerintahan, silahkan meminta. Awak punya tabik, tampang lawak nolai, boleh meminta. Boleh buat proposal. Kamu ke dimasukan ke dinas perikanan. Awak punya tanah lah tampang sawit nolai. Boleh meminta? Boleh. Kamu meminta ke perkebunan. Apa itu boleh? Jangan bapak wali misalnya. Moda bapak wali. Sabuk-sabuk bapak wali. Sabuk-sabuk bapak wali. Lah bapak ibu yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Nah, jadi pulanglah suami tadi lambe-lambe sambil berfikir apa tenang kata jadi, pasrah apa nanti jadi, terjadilah. Tapi hampir sampai ke rumah dia pandang rumah dari jauh, lah tampak lampu tarang benderang dalam rumah. Lah tampak lampu tarang. Bertanya dalam hati suami, di mana dek pitih laba lampu bagai? Muncullah rasa curiga. Muncul rasa yang curiga sih ya suami laki amaku dipacapek langkah pulang di malah kono kau lah ke Pancasila dia duk ni kau lah kewer dia duk ni kau lama hebat baun masakan lah di mana dapet dipiti akun macam-macam kia jo ego no iyo ko do
awas lebih kok. Dipacape alangkah sehingga masuk ke dalam rumah, dicaliak di atas meja, makanan lah terhidang, dicaliak lampu tarang, dicaliak lapiak indah lah tabantang. Langsung nyoba tanyo, letakkan bungkus di atas meja, langsung bertanya dengan suara keras, istriku, di mana engkau dapatkan semua ini? Apa kecik bini? Mandilah udah dulu. Sudah mandi beko mau jawab. Pasuklah laki ke dalam kamar mandi, sabantalah keluar basabun indah. Penasaran, hati tidak enak. Bertanya balik, di mana peko? Makanlah kita dulu. Kita lah 3 hari 3 malam tidak makan. Sudah makan beko mau jawab. Makan. Lah sudah makan kenyang, bertanya suami balik, tapi tidak sadari tadi deh. No sadari tadi mari elok laku dek pawi kenyang. Elok lenggang di nandata, elok budi dek sadang balai. Di madape eko, mau diceritolah dek istri. Tadi kawan udah sama bakarajo datang. Picayu suaminya. Jujur baduto istri. Istri ko baduto na. Jujur. Tadi kawan udah sama karajo datang. Suami na mandanga. Picayu na. Ketika dia bohong, istrinya percaya. Ketika istrinya jujur, suami tidak percaya. Itulah salah satu akibat bohong. Itu salah satu akibat itu, bohong. Walaupun bohong tadi dibolehkan karena menyelamatkan akidah. Mangai kemari. Disuai den dua sama muda, mantan gaji udah. Dalam hati suami lah main sinetron Indosiar loleh. Lah acting bantu bintang film sinetron Indosiar bagai. Dia ta'alah dek suami di istri ko, aku gaji udah. Indua sama udah bapasan. Iko gaji udah 3 hari. Kalau udah bertambah rajin baki ajo, gaji udah dilipik ganduan dari ko. Baki ko perasaan suami picayo, ndak picayo. Ndak picayo, masa merah muka. Tapi alhamdulillah. Istri sambil bercerita, sambil membuka bungkus yang dibawa suami dari pasar tadi, sambil bercerita membuka. Setelah dibuka, apa yang terjadi? Jelas tadi suami memasukkan tanah ke dalam bungkusan tadi. Ketika istrinya membukanya, berubah menjadi roti. Itulah membuat dia akhirnya yakin. Melihat kejadian, langsung dia bertakbir, Allahu Akbar, dan sujud. Apa katanya? Ya Allah, ya Tuhan, kami sudah merasakan kasih sayang-Mu. Kami benar-benar sudah merasakan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadi kalau Bapak alun pernah merasakan, mungkin ada 2 hal masalah. Kurang tawakal. Otot jotak melaka di andalan. Antahlah Ustaz. Tambah mangasai Pak Maya. Tambah mangasai itu. Otot ada batasnya, otak ada batasnya. Maka iringilah dengan tawakal tadi supaya kita bisa merasakan kasih sayang Allah. Itulah makna takwa dan tawakal di dalam bagi orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman punya senjata cuma 2, otak dan otot. Yang beriman punya senjata ada 3, otak, otot dan tawakal kepada Allah. Barangkali itulah yang bisa mu sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari cerita tadi dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.